Rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita unjukkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya pada malam hari di Jogja sekarang sedang hujan. Allahumma sayyiban nafi'a, dibuka pintu-pintu rahmat. Mudah-mudahan meskipun hanya secara daring, secara online, tidak mengurangi semua keutamaan kita dalam meraih fadilah majelis ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla Jalaluh meniscayakan untuk kita ujian-ujian kehidupan, sebab Dia menghendaki bagi kita sebuah prestasi di dunia maupun di akhirat yang disebut sebagai ahsanu amalan. Di dalam suratul Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dalam suratul Kahfi ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan segala yang ada di atas bumi sebagai hiasan baginya untuk menguji siapa di antara mereka hamba-hamba Allah, manusia, yang terbaik amalnya. Di kedua ayat ini kita kemudian memahami bahwa waktu maupun ruang kehidupan kita kesemuanya adalah media, sarana bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan ujian-ujian kepada kita sampai kita meraih predikat ahsanu amalan. Di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua tadi Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa kematian disebut terlebih dahulu daripada kehidupan? Kata para mufassir, karena yang dimaksud kematian adalah dunia, dan yang dimaksud dengan kehidupan adalah akhirat. Masya Allah. Jadi dunia ini hakikatnya adalah kematian, dan akhirat itu hakikatnya adalah kehidupan. Kenapa dunia berhakikat kematian? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa pasti akan mati. Maka kita semua manusia adalah orang yang sudah divonis mati. Kita semua. Hanya tidak divonis oleh pengadilan barangkali. Tapi jelas kita semua ini sudah divonis mati. Sama dengan para terpidana vonis mati yang dipenjara terlebih dahulu, maka kita sebagai orang mukmin menanti waktu untuk eksekusi itu. Semuanya sudah divonis mati, tinggal menunggu eksekusi, dan eksekusi itu tidak harus mensyaratkan nanti kalau sudah tua, dan eksekusi itu juga tidak mensyaratkan harus sakit terlebih dahulu. Eksekusi itu bisa kapan saja. Allah merahasiakan waktunya supaya selama kita menanti eksekusi itu, kita mengisinya dengan kebaikan-kebaikan
yang bisa menjadi bekal kita semua untuk menghadapi kehidupan. Kehidupan itu adalah akhirat. Ada kematian, dan itulah hakikat dunia kita. Semuanya sudah divonis mati, hanya menunggu waktu eksekusi yang waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan esok hari. Merencanakan mungkin bisa, besok mau begini, tapi apakah semua rencana kita pasti akan terlaksana? Tidak. Kita tidak tahu apa yang tiba-tiba harus kita kerjakan besok. Kita merencanakan besok pagi berangkat jam 7. Ternyata sebelum berangkat kita harus memperbaiki sepatu terlebih dahulu. Kita harus menjahit baju yang koyak terlebih dahulu, ataupun hal-hal yang lain. Betapa setiap kita tidak tahu apa yang dikerjakan esok. Dan yang lebih dekat lagi, bukan lebih jauh, kematian itu dengan esok hari bisa jadi lebih dekat kematian, ya. Dan tidak pernah tahu bi ayyi ardin tamut, akan mati di mana, akan mati pada waktu apa, sedang melakukan apa, tidak tahu. Sebuah hal yang kemudian membuat kita memahami hakikat dunia untuk mempersiapkan kehidupan hakiki kita di akhirat, kehidupan hakiki kita sesudah kematian. Maka dengan memahami alladzi khalaqal mauta wal hayata, bahwa Allah menciptakan kematian dan kehidupan, kita menyadari betul-betul apa yang diwasiatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, i'mal li dunyaka biqadri ma satabqa fiha wa'mal li akhiratika biqadri ma satabqa fiha. Beramalah untuk duniamu seukur kadar berapa lama engkau akan tinggal di sana, dan beramalah untuk akhiratmu juga seukur kadar berapa lama engkau akan tinggal di sana. Kalimat beliau ini harus dimaknai dengan seksama. Beramalah untuk duniamu seukur kadar berapa lama engkau akan tinggal di sana, dan beramalah untuk akhiratmu seukur kadar berapa lama engkau akan ada di sana. Kalau diperbandingkan hidup di dunia, kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang lebih dari itu, meskipun tentu ada. Katakanlah kita mengambil angka atas 70, meskipun Masya Allah, Subhanallah, ya, kita lihat hari-hari ini tengah kondisi pandemi begitu banyak handai tolan kita, rekan-rekan kita yang meninggalkan kita begitu cepat di usia-usia yang muda, di usia-usia yang produktif. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang kita ini betul-betul milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggungjawabkan semua. Katakanlah kita ambil tadi 70 tahun. Kemudian kita memperbandingkannya dengan berapa lama kita akan tinggal di akhirat. Dan Allah mengatakan tentang surga, ataupun na'udzubillahi min dzalik, tentang neraka, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal di dalamnya selama-lamanya dibandingkan 70 tahun. Bagaimana kita akan membagi waktu kita sehari? Berapa yang akan kita isi dengan kegiatan amal untuk dunia yang perbandingannya 70 tahun dibandingkan akhirat yang abadi, selama-lamanya, kekal. Enggak, kita tidak bisa melaksanakan nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri ini dengan cara membagi waktu sehari, berapa jam untuk dunia dan berapa jam untuk akhirat. Tidak, bukan begitu cara melaksanakan nasihat ini. Karena kita tidak bisa memperbandingkan antara yang abadi, kekal itu dengan 70 tahun. Mau berapa yang untuk 70 tahun? Tidak bisa. Dari 24 jam
Berapa yang untuk kekal abadi, berapa yang untuk 70 tahun. Tidak, kita tidak bisa membaginya. Yang bisa kita lakukan dari nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri ini adalah meniatkan seluruh amal-amal kita. Segala hal yang kita kerjakan, setiap detik waktu kita, kesemuanya untuk akhirat. Jadi tidak ada tempat untuk dunia di dalam niat-niat kita. Karena tadi perbandingannya tidak senilai. Tidak ada tempat untuk dunia dalam niat-niat kita. Kita perlu terus mentarbiyah niat kita supaya niat kita ukhrawi. Supaya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi itu betul-betul terus kita syiarkan. Ya Allah, duhai sesembahan kami, anta maqsudi, engkau adalah satu-satunya yang kami tuju. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamu adalah yang satu-satunya yang kami buru, tidak yang lain. Jadi aktivitas kita apapun yang betul-betul ibadah dalam bentuk yang mahdhah, ibadah yang seakan-akan segala aturannya, yang memang segala aturannya ya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, wudu kita, taharah kita, yang fardu maupun yang sunnah, puasa kita, sedekah kita, semua yang diatur oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ibadah mahdhah kita tunaikan dengan niat akhirat. Tetapi amal-amal yang seakan-akan duniawi pun mari lakukan untuk akhirat. Makan untuk akhirat, diniati karena Allah, dilaksanakan dengan adab-adab yang dituntutkan Rasulullah, diiringi di awal dan akhir dengan doa-doa yang diajarkan, dengan tata caranya, dengan sunnah-sunnahnya kesemua. Minum, demikian pula. Dari doanya sampai tekukannya, agar kita tidak menggelonggong satu gelas sekaligus, tetapi membaginya menjadi 2, 3, atau 4 bagian, tidak meniup-niup di atasnya, gitu ya. Mandi, ibu-ibu memasak, bapak-bapak bekerja di kantor, mencuci baju, membersihkan rumah, menyapu lantai. Semua amal yang tampak seperti amal duniawi itu kita niati ukhraw. Karena tadi tidak ada tempat untuk dunia di dalam niat-niat kita. Kalau aktivitasnya ya memang dunia semua gitu yang kita lakukan ini duniawi, tapi dalam niatkan ukhraw. Seperti dikatakan Imam Abdullah ibn al-Mubarak, kam min a'malid dunya syu'aibat min a'malil akhirah bihusnin niyah. Begitu banyak amal-amal yang di mata manusia tampak sebagai amal dunia, tetapi di sisi Allah diperhitungkan sebagai amal akhirat karena bagusnya niat di hati pelakunya. Wa kam min a'malil akhirah, dan na'udzubillah min dzalik, betapa banyak amal-amal yang tampak di mata manusia sebagai amalan akhirat. Nusibat min a'malid dunia, tetapi dia dimasukkan ke dalam golongan amalan-amalan dunia bisu'in niyah, karena niatnya buruk, karena niatnya dunia, karena niatnya rendah, karena niatnya untuk tujuan dunia. Jadi ini, ketika kita menyadari bahwa Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, sementara kematian itu adalah dunia. Yang mati tidak layak menghuni hati, yang mati tidak pada tempatnya dijadikan tujuan, niat, maksud. Yang kita jadikan sebagai niat, tujuan, maksud adalah akhirat. Ketika semua amal kita, seperti nasihatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi dan Imam Abdullah ibn Mubarak tadi, kita niatkan karena akhirat. Bagaimana bagian kita di dunia? Para petani mengatakan,
menanam padi, rumput ikut tumbuh. Menanam rumput, tak ada padi yang tumbuh. Kata orang Jawa, tuku sapi oleh tali, tuku tali orang oleh sapi. Kalau kita menanam padi, maka rumput ikut tumbuh. Itu sudah pasti menjadi bagian dari dinamika orang menanam padi. Ada rumput-rumput yang tumbuh. Kalau umpamanya adalah padi itu akhiratnya, ke dunia itu pasti ikut. Tapi kalau kita menanam rumput, betul-betul hanya menanam rumput, ya tidak akan ada padi yang ketumbuh di sana. Kita meniatkan hanya dunia, maka kita tidak mendapatkan bagian akhirat. Kalau orang Jawa tadi mengatakan tuku sapi oleh tali, orang yang membeli sapi pasti mendapat bonus berupa tali, karena tidak mungkin membawa pulang sapi itu tanpa tali. Orang yang meniatkan akhirat pasti mendapatkan dunia, karena dia tidak akan sampai ke akhirat tanpa melewati dunia terlebih dahulu. Nanging tuku tali orang oleh sapi, tetapi membeli tali tidak akan mendapatkan sapi. Saya belum pernah dengar ada toko yang menjual tali, kemudian ada program promo, beli tali berhadiah sapi. Tidak ada. Karena memang, ya, betul-betul orang yang meniatkan untuk dunia, dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini yang penting untuk kita bangun sebagai semangat kita untuk istiqomah di tengah wabah. Sejak awal adalah memahami hakikat dunia dan akhirat, bahwa dunia itu kematian dan akhirat itulah kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amal. Yang terbaik amalnya pastilah orang yang memahami hakikat bahwa dunia adalah kematian dan akhirat adalah kehidupan. Yang paling baik amalnya pasti adalah yang menjadikan niat-niat di dalam hatinya, niat-niat mukhrawi, niat-niat lillah. Lillah, betul-betul lillah. Tidak ada tempat bagi dunia di dalam hatinya untuk menjadi niat, untuk menjadi tujuan, untuk menjadi maksud. Tidak ada tempat bagi kematian di dalam hatinya untuk menjadi niat, untuk menjadi maksud, untuk menjadi tujuan. Tapi ia menjadi tujuan, menjadi maksud, menjadi niat adalah kehidupan, adalah akhirat, adalah Allah Subhanahu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menggambarkan supaya kita senantiasa ingat mati, karena orang yang ingat mati pasti menghargai hidup. Beliau mengatakan mati itu berat, tetapi yang sesudah mati lebih berat daripada kematian. Mati itu berat, digambarkan dalam sebuah hadis, kayu berduri yang dibungkus kain sutra, lalu kayu berduri itu ditarik paksa. Maka apa yang terjadi pada kain sutra? Kain sutranya itu robek, koyak, hancur. Ya? Ranting berduri itu ditarik dengan paksa darinya. Seperti itulah nyawa ketika ditarik paksa dari jasad. Seperti ditariknya ranting berduri dari kain sutra. Terkoyak-koyak, cabik-cabik, mengalami rasa sakit yang luar biasa. Mati itu berat. Nah, seluruh daya hidup ditarik, dikeluarkan dari setiap sel, sedikit demi sedikit. Luka yang kita biasa rasakan itu hanya luka. Ada beberapa bagian kecil. Tapi ketika ruh diambil, na'udzubillah min dzalik, apalagi pada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dipaksa, dipukul oleh malaikat maut supaya ruh itu keluar. Maka rasa sakit yang hadir adalah rasa sakit yang dihimpun menjadi satu. Kita biasa merasakan sakit kepala, sakit gigi, ya, sakit karena luka di kaki, asam urat kambuh,
Itu baru bagian-bagian dari rasa sakit. Sementara kematian adalah seluruh rasa sakit yang terhimpun. Tarik dari setiap bagian tubuh kita, keluar daya hidupnya. Mati itu berat, kata Abu Bakar As-Siddiq. Tapi yang sesudah kematian lebih berat daripada mati. Ketika kita mati, maka kita menghuni alam baru yang disebut sebagai barzakh, kubur. Di alam kubur itu ada malaikat bertanya. Kunci jawaban dari pertanyaan malaikat itu sudah dibagikan kepada kita, dibocorkan untuk kita semuanya oleh para nabi dan para rasul. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bocoran kepada kita akan pertanyaan beserta kunci jawabannya. Man rabbuka, ma dinuka, ma kitabuka, man nabiyuka. Insyaallah. Malaikat itu bertanya dengan pertanyaan yang cuma 4 sederhana. Ma dinuka, apa agama? Man rabbuka, siapa Rabb? Ma kitabuka, apa kitab yang menjadi pedoman hidup? Man nabiyuka, siapa nabi yang menjadi suri toladan? Hanya itu. Kita sudah dibocori jawabannya, tetapi isyaratnya adalah jauh lebih banyak orang yang gagal ujian daripada sukses ujian. Dari semua kunci jawaban yang sudah dibagikan itu, banyak yang meskipun mereka tahu mereka tidak mampu untuk menjawab, karena jawaban itu boleh jadi bertentangan dengan apa-apa yang telah mereka lalui dalam kehidupannya di dunia. Mau menjawab Rabbi Allah, tapi hatinya sering mengagungkan yang lain selain itu. Mau menjawab dini Islam, al-Islamu dini, agamaku Islam, Islam agamaku. Tapi dia merasa malu karena kehidupan dunianya tidak mengikuti aturan-aturan Islam. Mau menjawab kitabku Al-Quran, tapi tidak mampu. Karena begitu banyak petunjuk Al-Quran yang dia tabrak, yang dia langgar, larangan-larangan yang dia nikmati, yang dia lakukan, sementara perintah-perintah dia tidak penuhi. Tidak, dia sulit untuk menjawab. Dia mau menjawab Nabiku Muhammad disebut lisannya tidak mengucap salawat, hatinya tidak merunduk ta'zim, anggota badannya tidak berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya, akalnya tidak berusaha untuk mencerna ilmu yang telah ditebarkan, cahaya yang telah dibagikan. Dirinya malas untuk mengetahui sirah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gagal ujian, tidak mampu menjawab. Karena memang yang mampu menjawab adalah orang-orang yang konsisten dan konsekuen dengan raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Tidak mudah untuk konsekuen dan konsisten dengan keyakinan itu, dengan keridhaan itu. Sehingga kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mati itu berat. Yang sesudah mati lebih berat daripada mati. Kubur. Yang sebada kubur juga lebih berat daripada kubur. Manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gemparnya hari kebangkitan itu. Dan banyak manusia mengira kalau mereka sudah tulang belulang berserakan, maka selesai urusan mereka. Banyak manusia yang membayangkan kalau mereka sudah terkubur, atau banyak manusia yang membayangkan kalau jasad mereka tidak ditemu, maka urusan selesai. Tidak. Kubur lebih berat daripada mati. Yang setelah kubur lebih berat daripada kubur. Al-Ba'ats, kebangkitan, dengan tiupan sangkakala Israfil alaihi salam, maka manusia pun bangkit dari kubur.
Yang disebut kubur bukan hanya yang di kuburan. Bahkan ketika seorang hamba tidak ada kuburnya, dia tetap berada di alam kubur. Dia bangkit, dan ketika bangkit ada orang yang sudah disiksa di dalam kuburnya. Dia kafir, dia mengira urusannya siksaan kubur sudah selesai. Tidak, hari-hari hidup sejati baru dimulai. Maka dia berteriak, ya wailana ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Aduhai, siapa ini? Celaka. Siapa yang membangunkan kami, membangkitkan kami dari tidur panjang ini? Bayangkan, orang kafir di alam kubur disiksa, disuruh bangkit saja masih syok. Masih syok. Mereka akan menghadapi hari baru lagi, Al-Ba'ats, hari kebangkitan yang menggemparkan. Al-Ba'ats berat, tapi Al-Mahsyar lebih berat. Nah, mereka dihimpun di padang mahsyar, maka matahari didekatkan sampai jaraknya hanya sejengkal dari manusia. Mereka berhimpun dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, belum berkhitan. Maka mereka tidak saling melihat satu sama lain. Nabi SAW mengatakan besarnya kegemparan pada hari ini. Dipikirkan orang selain dirinya sendiri. Tidak ada yang kemudian menyita perhatian selain dirinya sendiri. Sama sekali tidak. Sampai dengan penampilan demikian orang tidak sempat memperhatikan. Mahsyar berat. Habis mahsyar lebih berat lagi, ada hisab. Orang tenggelam dalam keringat dingin mereka sendiri, menyaksikan amal-amalnya di dunia diperbandingkan dengan nikmat-nikmat Allah. Betapa banyak nikmat Allah dari Allah justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Mengucur keringat dinginnya, deras mengalir sampai disebutkan ada orang yang tenggelam dalam keringat dinginnya sendiri sampai mata. Atau lebih lagi. Na'udzubillah. Setelah hisab ada Yaumul Adl, ketika pengadilan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan orang-orang yang pernah kita rugikan di dunia. Usahanya tidak habis-habis, tidak selesai. Betapa banyaknya orang yang bangkrut datang kepada Allah membawa pahala salat, membawa pahala puasa, hilang lenyap tanpa bekas karena digugat sini, digugat sana, harus pergunjingan atas kezaliman, atas pembunuhan, atas berbagai dosa. Habis-habis urusan. Sampai ketika mereka menuju ke tempat di mana mereka akan ditempatkan, dibentangkan di atas jahanam as-sirat. Orang Indonesia yang serambut dibelah 7, bagaimana mereka akan lewat selamat di atas kobaran jahanam di bawah yang bergolak. Rahmat apa yang tapi apa yang sudah mati jauh lebih baik. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, kita memahami betul orang yang punya visi panjang, jangkauan berpikir yang jauh, bahwa setelah kematian kehidupannya abadi, kehidupannya panjang, kehidupannya kekal. Maka dia akan menjadikan tiap detiknya di dunia yang berhakikat kematian, yang kematian datang kapanpun yang melelahkan diri, tapi semuanya lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, kita melihat isi dunia ini, kalau jangkauan pandangannya diluaskan tentang kehidupan akhirat yang
jauh lebih rumit dan jauh lebih panjang. Apa-apa yang kita alami hari-hari ini menjadi sesuatu yang betapa kecil gitu ya. Saya ingat waktu suka nonton ya official video animationnya Sensei, itu ada kata luar biasa, dan salah seorang tokohnya Shaka gitu ya, bunga mekar dan layu, bintang berpijar dan padam, bumi, matahari, bima sakti, dan semesta ini akan tiba masanya untuk mereka tak ada lagi. Semuanya tidak lebih dari sekedipan mata, Masya Allah. Dan dalam sekedipan mata, sekejap kefanaan di dunia itu, manusia diberi kesempatan oleh Allah untuk berniaga dengannya. Jadi kalau dihitung-hitung untungnya luar biasa besar. Beramal soleh di waktu yang sempit di kehidupan dunia yang 70 tahun, yang dengan amal soleh itu kalau dia lillah diridhoi Allah, maka akan mendapatkan balasan kehidupan yang sebaik-baiknya, jauh lebih baik daripada apa yang kemudian dia korbankan sebagai dunia di akhirat nanti. Abadi lagi, kekal lagi. Gimana tidak untung besar? Bayarnya cuma 60-70 tahun, tetapi mendapatkan ganti kehidupan akhirat yang kekal. Ini renungan kita. Dari kebesaran, tapi dia juga adalah Al-Ghafur, dan yang maha pengampun. Zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan segala yang ada di atas bumi sebagai hiasan baginya, untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Maka di situ kita menemukan ruang dunia ini. Dan dalam ruang dunia yang dibandingkan semesta sangat sempit, apalagi dibandingkan akhirat nanti, Rasulullah SAW memiliki pesan yang dalam untuk kita renungkan. Kun fid dunya gharibun aw abiri sabil. Jadilah di dunia seperti orang asing atau penyeberang jalan. Itu saja. Orang asing itu pasti hati-hati. Orang asing itu tidak sembarangan. Orang asing itu berusaha untuk mengetahui seluk-beluk itu ya, dia tidak punya koneksi yang bisa dengan mudah menyelamatkannya kalau ada masalah, sehingga dia ekstra menjaga diri. Orang asing. Awabiri sabidin, atau menjadi orang yang menyeberang jalan, tengok kanan tengok kiri, berhati-hati, melewat sesuai dengan tata aturan yang tidak melanggar rambu-rambunya. Awabiri sabidin. Itulah orang asing. Karena kita memang asing dengan dunia. Dan kita semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ini tempat persinggahan sejenak. Ada seorang pemuda datang ke sebuah kota, lalu dia pergi ke Masjid Jami menyimak khutbah Jumat. Khutbah yang sangat menyentuh hati, khutbah yang sangat indah, yang menggerakkan, yang menginspirasi. Lalu ketika selesai salat Jumat, dia ikuti sang khatib, sang imam yang tadi memimpin salat Jumat, menuju ke rumahnya, dan dia katakan, "Tuanku Syekh, bolehkah saya ikut?" Silakan. Diajak ke rumahnya,
masuk ke dalam, tidak ada perabot apa-apa, ya tikar. Sang imam menjawab, nah, di mana juga perabotan. Kata anak muda itu, saya kan cuma musafir. Maksudnya kalau musafir tentu perabotan nggak dibawa-bawa. Sang imam menjawab, sama nak, saya juga seorang musafir. Insya Allah. Hakikatnya saya juga hanya seorang. Mendalam sekali. Bahwa hakikatnya memperbanyak bekal, mempersedikit beban, memperbanyak teman yang bisa membela, mempersedikit musuh yang akan menggugat dan menyusahkan kita. Hakikatnya hanya di situ. Di ruang dunia ini yang kita lakukan adalah memperbanyak bekal dan mempersedikit beban, memperbanyak teman yang akan membela, mempersedikit musuh yang akan menggugat dan menyusahkan. Cara memperbanyak bekal tentu memperbanyak masalah. Cara untuk mempersedikit beban tentu melepaskan bagian-bagian dunia yang tidak ala yaknihi, termasuk kebaikan keislaman seseorang, dia tinggalkan apa-apa yang tidak bermakna dan tidak bermanfaat bagi kita, sehingga ringan dia yang musafir tadi, seperti orang yang bepergian, seperti orang yang asing, seperti penyeberang jalan. Perbanyak bekal, lebih baik punya kartu pada membawa-bawa semua barang perabotan di rumah untuk melakukan perjalanan. Memperbanyak bekal, mempersedikit beban. Bekal lebih penting, beban merepot. Memperbanyak teman yang akan membela. Teman yang akan membela itu dari ukhuwah, saling cinta karena Allah. Dari sahabat berbagi, mereka yang mendapatkan manfaat melalui kita. Yang Allah memberi kehormatan kita untuk menjadi jalannya, menebarkan rahmat. Ada anak yatim, fakir miskin, para du'afa, orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang sering terkena musibah. Yang akan membela di akhirat nanti. Dan mempersedikit orang, persedikit yang kita kunci, persedikit yang kita suudzoni, persedikit yang kemudian kita rugikan, persedikit kita ganggu hidup, persedikit yang Alhamdulillah dari kita ambil haknya, supaya sedikit orang yang menggugat, sedikit orang yang menuntut, sedikit orang yang akan menjadi Alhamdulillah min dzalik. Kalau sampai musuh kita di hadapan pengadilan Allah justru dibela oleh Allah, selesai. Salatnya segun, puasanya segun, sedekahnya segun, bisa semuanya berubah menjadi debu berterbangan kalau sudah urusannya dengan hak-hak orang lain. Urusan dengan orang lain tidak bisa selesai dengan istighfar dan mohon diampuni oleh Allah. Kalau itu terkait hak-hak yang harus dikembalikan, yang harus ditebus, yang harus dibayar, apa luar biasa.
Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah hakikat kehidupan yang ingin kita lewati. Sehingga kalau kita bicara luas seperti ini, kondisi pandemi, kondisi wabah ini hanya menjadi episode yang sangat kecil dari kehidupan kita. Yang nilai-nilai yang besar tadi, Allah mencipta kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amal. Allah menjadikan segala yang ada di atas bumi sebagai perhiasan baginya untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amal. Di situ kita menemukan satu gambaran yang lebih utuh, bahwa tidak ada kesempitan yang selalu akan berganti dia menjadi kelapangan pada satu saat. Tidak pula ada kesenangan yang terus-menerus. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menyelinginya dengan kesusahan yang akan membuat kesenangan itu lebih bermakna. Inilah hakikat kehidupan dunia. Kita berada dalam kondisi disempitkan, tidak akan selama-lamanya sempit. Kita dalam kondisi kekurangan, tidak akan selama-lamanya dalam kekurangan. Kita dalam kondisi yang berat, tidak akan selama-lamanya berat. Semakin gelap malam, semakin dekat kepada fajar. Semakin gelap mendung, hujan akan turun, dan sesudah hujan ada pelangi yang indah. Inilah yang senantiasa kita sandarkan kepada Allah, mengharap kepada Allah di situasi yang berat, kondisi pandemi, dengan istiqomah. Kata orang Jawa, ojo leren dadi wong apik, ya, jangan lelah dan jangan berhenti untuk menjadi orang yang tetap baik. La takunu imma'atan, seperti sabda Nabi SAW, jangan menjadi orang yang ikut-ikutan, yaitu kalau manusia baik dia baik, kalau orang berbuat jahat dia pun akan jahat kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Teguh istiqomah di tengah wabah, dan insya Allah tetap menjadi yang lelahnya lillah karena Allah. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.